Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Winda, bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya, karena kesehatan juga kita butuhkan untuk selalu meningkatkan kompetensi diri kita dalam tugas sehari-hari sebagai guru. Nah, Bu Winda, kita sepakati dulu tujuan kita bertemu di sini adalah untuk meningkatkan ya kompetensi diri kita, baik saya sebagai kepala sekolah maupun Ibu Winda sebagai guru. Nah, eh, Bu Winda bisa sampaikan dulu kendala-kendala yang dihadapi selama Bu Winda sebagai guru ya, bertugas sebagai guru. Kendalanya apa? Kemarin kan Bu Winda sudah menyampaikan, mungkin bisa disampaikan garis besarnya lagi, Bu. Silahkan. Iya, Pak. Jadi, kendala saya itu sebenarnya memang tidak ketepatan saya untuk mengumpulkan tugas-tugas administrasi sekolah seperti itu. Baik, nah dari kendala itu kita juga harus pahami bersama ya. Kita di sini sama-sama cari jalan keluarnya ya Bu Indah ya. Kita sama-sama cari solusi terbaiknya agar Bu Winda juga bisa menjalankan tugas dengan baik, dan saya juga bisa melakukan controlling terhadap Bu Winda juga dengan baik. Nah, kita tadi sudah menyepakati tujuan kita ketemu, kita berdiskusi untuk meningkatkan kompetensi diri kita, khususnya Bu Winda dalam memenuhi tugas administrasi terkait pengumpulan perangkat pembelajaran tiap harinya ya Bu Winda ya. Nah, sebelumnya kita sudah tadi bahas. Untuk itu kita tahu dulu nih, setelah Bu Winda tadi sudah menyampaikan kendala dan tantangannya, harapan Bu Winda setelah ketemu ini apa, Bu? Harapan saya itu ya supaya saya bisa tepat waktu mengumpulkannya dan ada solusi di dalam permasalahan saya yang saya hadapi sekarang, Pak. Baik, tepat sekali Bu. Itu juga jadi harapan saya juga. Tentu saja saya sebagai kepala sekolah, untuk ketepatan waktu guru-guru dalam mengumpulkan perangkat pembelajaran juga menjadi poin penting bagi saya. Karena kan otomatis perangkat pembelajaran itu kita butuhkan ya untuk mengajar setiap hari. Ya, bagaimana mungkin kita tidak menyiapkan perangkat pembelajaran itu padahal kita membutuhkan itu sebelum kita mengajar. Jadi setelah kita tahu tadi ya tujuan kita bersama, kemudian kita juga ada harapan yang sama terkait peningkatan kompetensi dalam hal pengumpulan perangkat pembelajaran. Menurut Bu Winda ini nih, tadi kan harapan sudah disampaikan. Sekarang indikator atau ukuran keberhasilan dari pertemuan ini apa, Bu? Saya kalau di dalam capaian angkanya saya ingin, Pak, saya bisa ke angka 9 supaya saya bisa memperbaiki kinerja saya sebagai guru untuk ketepatan mengumpulkan tugas, Pak. Baik, terima kasih. Jadi itu sangat bagus sekali ya targetnya ya. Untuk itu berarti analisis atau identifikasi Bu Winda, skala yang sekarang ini ada di nomor berapa ini Bu? Kalau skala saya sekarang, Pak, masih di angka 6 sampai 7, Pak, karena memang saya menyadari eh saya apa ya, kurang tepat gitu, Pak. Sering kadang misalkan setelahnya due date itu baru saya kumpulkan, seperti itu, Pak. Baik, kita analisis bersama nih Bu, kita cari solusi bersama. Maka dari itu Ibu coba gali yang menjadi hambatan atau gangguan selama Ibu mengerjakan perangkat itu apa saja Bu? Iya, Pak. Jadi yang pertama ini karena mungkin saya tidak bisa mengatur waktu saya Ya, dengan terus. saya sebagai guru walas di kelas 1 itu full, Pak. Kemudian kegiatan sekolah juga full. Kemudian saya juga rumahnya jauh.
Jadi Baik. saya di Sidoarjo. Perjalanannya kurang lebih 1 jam. Nah, saya bolak-balik. Mungkin dari rumah saya untuk mengerjakan tugasnya itu juga. Ya, Baik. seringkali merasa capek seperti itu, Pak. Jadi saya nyicilnya itu mendekati mengumpulkan sehingga sampai telat seperti itu. Iya, Bu. Baik, terkait manajemen waktu ya intinya ya, Bu. Nah, Iya, sekarang Pak. Manajemen sebelum waktu. kita cari solusi bersama, dari hambatan atau gangguan yang Ibu hadapi, Ibu punya potensi diri untuk sebetulnya bisa menyelesaikan enggak? Potensi yang ada dalam diri Bu Winda itu apa, Bu? Untuk bisa seharusnya bisa memanage waktu dengan baik dan bisa mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Iya Pak, jadi sebenarnya saya itu orangnya ya lumayan perfeksionis gitu Pak kalau mengumpulkan, maksudnya untuk mengerjakannya. Cuman karena dan juga saya terkadang ketika misalkan ada tugas-tugas kegiatan sebenarnya saya juga tanggung jawab tinggi Baik, berarti untuk betul ya. tugas-tugas kegiatan. Namun mungkin ya ini tadi yang saya sampaikan ke Bapak, saya belum bisa karena ritme kegiatan beberapa bulan ini tumpuan gitu, Pak. Ya, berarti terkait eh, kesempurnaan dalam pengerjaan tugas itu Bu Winda benar-benar perhatian ya, dan juga apa tadi, tanggung jawab yang tinggi ketika mendapatkan tugas. Nah, itu memang betul sekali ya, itu menjadi potensi yang ada dalam diri Bu Winda. Nah, sekarang bagaimana caranya kita cari solusi bersama dari potensi itu bisa untuk menutupi atau bisa untuk apa, menjawab dari kekurangan-kekurangan yang ada dalam Bu Winda. Nah, sekarang kalau dari versi Bu Windanya, kemungkinan yang bisa Bu Winda ambil dari potensi dan hambatan itu apa, Bu? Kemungkinannya dulu sebelum kita ke solusi. Sepertinya Pak, saya lebih ke yaitu tadi prioritas tanggung jawab saya itu mungkin membuat kekuatan motivasi bagi saya untuk oh ya saya harus mengumpulkan tepat waktu. Karena saya punya rasa apa ya Pak, kalau enggak tanggung jawab itu kan utama, jadi mungkin ini bisa jadi motivasi saya. Betul sekali, Bu. Berarti sebetulnya Ibu sudah bisa menemukan solusi sendiri. Saya juga bantu tarik solusi yang bisa Ibu lakukan ya. Jadi sebetulnya kan tadi Bu Winda punya potensi, punya tanggung jawab yang tinggi. Nah, hanya saja manajemen waktu yang mungkin kurang pas. Nah, Bu Winda tadi sudah menyebutkan prioritas. Nah, ini kita bisa, Bu Winda bisa lakukan skala prioritas untuk mengerjakan suatu hal. Ya, tetap kita harus mengutamakan kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas. Nah, kita kan ketahui bersama bahwa penyusunan perangkat ini kan sebetulnya prioritas kita sebagai guru, karena itu merupakan tugas Ya. pokok dan fungsi kan kita sebagai guru, utamanya untuk merencanakan pembelajaran. Nah, satu, kita sudah tahu solusinya adalah menyusun skala prioritas. Kemudian Bu Winda juga tadi bisa eh, menyempatkan di sela-sela pembelajaran jam mata pelajaran ya. Jadi selain tadi Bu Winda tanggung jawabnya tinggi, otomatis hal-hal kecil seperti ini seharusnya bisa teratasi. Jadi Bu Winda kan bisa mengerjakan perangkat pembelajaran, nggak harus langsung membuka laptop ya Bu ya, tapi dengan Iya. kertas-kertas catatan kecil dulu yang selanjutnya bisa dikembangkan setelah kegiatan-kegiatan yang bersamaan dalam kegiatan yang ada di sekolah. Jadi untuk solusinya tadi Bu Winda sudah menemukan, yang pertama tadi menyusun skala prioritas, kemudian tadi bisa membuat catatan-catatan kecil dulu gitu ya Bu ya. Itu baik sekali, saya yakin Bu Winda tadi orangnya perfeksionis, kemudian tadi juga memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi. Dengan solusi seperti itu, Bu Winda yakin enggak nih, bisa ndak untuk waktu yang tadi ternyata memanagenya sulit, kira-kira ke depan bagaimana, Bu? Iya Pak, apa namanya dari
apa yang saya punya karena saya juga merasa tanggung jawab itu utama. Jadi ya saya harus lebih bisa untuk mengatur atau saya bisa memprioritaskan mana yang terlebih dahulu. Kemudian yang kedua mungkin saya juga harus apa ya mengerjakan tugas itu walaupun ada prioritas tapi kalau yang membuat administratif itu kan biasanya banyak Pak ya. Kalau di sekolah itu sekolah kita kan mengumpulkan perangkat pembelajaran dan sebagainya itu mungkin juga saya harus cicil dari awal. Jadi saya tidak mendekati due date-nya baru mengumpulkan seperti itu Pak. Siap, siap. Baik. Maka dari itu saran saya juga ya Bu ya. Ibu juga harus punya rencana aksi ya. Meskipun ini tugas harian, tetap saya sarankan punya rencana aksi untuk memenuhi tagihan-tagihan atau memenuhi kewajiban terkait penyusunan perangkat pembelajaran. Nah, tadi Ibu juga sudah sampaikan rencana aksi tersebut. Nah, sekarang saya coba tanya ya, ketika ternyata nanti Ibu sudah menyusun skala prioritas, tadi sudah menyampaikan rencana aksinya. Sekarang kira-kira ketika nanti ke depan Ibu menemukan hambatan lagi atau gangguan lagi, rencana Bu Winda untuk mengantisipasinya bagaimana, Bu? Berarti saya pun pertama kan komit, terus yang kedua saya mungkin apa ya ada orang di samping saya, mungkin kan ada teman sejawat saya yang satu grade. Nah ini nanti bisa mengingatkan saya ketika saya mungkin ya Pak ya, yang namanya kadang kita capek dan sebagainya, ada yang memotivasi saya Baik. untuk mengingatkan bahwa memang ayo ini duduknya jadi kita harus mempersiapkan dengan baik. Betul sekali Bu ya. Itu jadi secara kolaborasi tetap Bu Winda juga bisa manfaatkan rekan-rekan sejawat untuk bisa berbagi dan berbagi peran terkait penyusunan perangkat ini. Nah, sekarang kita sudah sama-sama bahas tadi. Sekarang Bu Winda coba sampaikan komitmen Bu Winda terhadap rencana yang tadi Bu Winda susun atau Bu Winda sampaikan. Komitmennya apa? Kemudian tadi apakah selain rekan sejawat ada lagi ndak yang bisa membantu Bu Winda untuk menjaga komitmen itu? Tentunya mungkin Bapak sendiri ya sebagai kepala sekolah yang mungkin ya memang yang saya hormati, saya hargai, otomatis saya juga apa namanya apa ya yang jenengan kasih pasti itu juga sebagai komit saya janji untuk menepati waktu untuk mengumpulkan tugas itu juga bagian dari tanggung jawab saya kepada jenengan Pak. Baik sekali. Saya juga yakin sekali Bu dengan komitmen Ibu yang sudah disampaikan dengan potensi-potensi yang dimiliki Bu Winda. Saya yakin hambatan dan gangguan yang selama ini dihadapi bisa ditutupi, bisa diselesaikan dengan baik oleh Bu Winda. Saya suka sekali dengan semangat Bu Winda. Saya yakin ini nggak sebatas hanya ucapan saja ya Bu Winda ya. Saya besok coba cross check dengan bukti nyata yang Bu Winda lakukan. Nah, terima kasih Bu Winda. Untuk selanjutnya untuk sebagai tindak lanjut setelah sesi ini apa Bu Winda? Tindak lanjut saya akan apa namanya menyusun uh, manajemen waktu saya Pak, membagi mana yang harus saya kerjakan dulu, kemudian menyicil tugas-tugas, kemudian saya juga harus uh, apa ya mengerjakan tugas saya juga dengan baik dan saya buktikan kepada jenengan di dalam bulan ini Pak. Baik, terima kasih Bu Winda atas pertemuan kali ini. Semoga harapan kita bersama, tujuan kita bersama untuk meningkatkan kompetensi diri kita sebagai guru, untuk melaksanakan tugas pokok kita, kewajiban kita, menjalankan fungsi kita sebagai guru, utamanya dalam hal penyusunan perangkat
bisa lebih maksimal, lebih optimal. Dengan kekuatan yang ada di dalam diri Bu Winda, saya yakin segala macam hambatan, tantangan, dan gangguan pasti bisa terselesaikan dengan baik. Semoga dengan pertemuan ini dan rencana tindak lanjut yang sudah Bu Winda sampaikan dan saya ketahui benar-benar bisa memperbaiki, ya, tidak hanya ketepatan saja tadi Bu Winda sampaikan, tapi kualitas isi dari perencanaan perangkat pembelajaran tadi sudah benar-benar juga bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dilaksanakan dengan baik. Saya yakin Bu Winda orangnya tanggung jawab, orangnya perfeksionis, pasti bisa menempatkan diri, bisa lebih memanage waktu dengan baik, sehingga ke depan permasalahan-permasalahan seperti ini tidak ditemukan lagi. Artinya Bu Winda setelah sesi ini, Bu Winda nanti benar-benar komitmen tadi untuk selalu tepat waktu dan menjaga kualitas perangkat pembelajaran yang disusun. Begitu Bu Winda, setuju ya? Ya Pak, setuju sekali. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.